Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, syukurillah, patut selalu kita bersyukur senantiasa atas limpahan nikmat. Ya, sehat hidup itu modal besar untuk kita, sehingga nantikan kita itu bisa berkomunikasi dengan ahli kubur. Maka salah satu harapan mereka ketika dikembalikan ke dunia ini adalah diberikan sesaat untuk berkesempatan melakukan taubah, yakni kembali kepada perilaku yang baik dan melakukan proses-proses penyesalan atas hal-hal yang kurang baik di masa lalu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang insya Allah ya, semoga dipanjangkan usianya, kita semua di dalam sehat ya, memberikan makna, manfaat, dan keberkahan bagi sesama. Semoga di dalam peralihan setiap waktu yang kita jalani bisa termanfaatkan dengan baik, termasuk bahwa di dalam pembelajaran malam ini gitu ya, dengan segala keterbatasan waktu yang ada dan banyaknya harapan-harapan baik kita, semoga itu juga menjadi lantaran kebaikan bagi kita semuanya, amin. Tadi saya mau WA awalnya dari daerah mana itu, UMS ya, Telogosari ke barat, tapi saya pikir telatannya beberapa menit sehingga saya urungkan WA-nya. Toh juga barangkali saya husnuzon, teman-teman masih baru turun ya, kayak Masjid Imam ini baru turun ya dari tangga ya, tangga masjid maksudnya ya, berjamaah ya dan lainnya. Oke. Dan juga teman-teman yang lain yang alhamdulillah sudah hadir, 40 people ya, 40 yang terlihat di Zoom ini. Mudah-mudahan kita malam ini bisa menyimak dua materi yang insya Allah ya, materi manfaat tidak hanya untuk kehidupan kita ataupun formalitas kuliah kita, tapi juga insya Allah untuk ya dampaknya jelas nanti. Wakaf dan zakat ini sesuatu yang sangat prospektif, sudah merajai ya di beberapa daerah, fakta dan dampak yang nyata begitu untuk kesejahteraan umat manusia. Baik, terima kasih teman-teman telah hadir ya. Kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, nanti dilanjutkan dengan kelompok masing-masing. Oke, saya berikan hostnya kepada Mas Nabil Kamal. Warisit Mas Nabil. Saya cari dulu. Belum ketemu Mas Nabil, boleh bersuara biar lebih Hadir Ustadz. Oke, thank you. Sudah nampak. Ya. Ya, hostnya jenengan ya sekarang. Ya, silahkan. Untuk besok jam berapa ya Mbak Tamara kita mulai ya? Biar saya settingkan malam ini untuk absen dan zoomnya. Untuk kuliah besok itu 8:30 Ustaz. Oh ya, 8:30 ya. Sampai jam sekitar 10-an lebih ya. Nggih. Oke. Berarti Nggih Ustaz. ya besok saya kontrol ke dokter setelah itu. Pagi masih ada PAI. Insya Allah ya bisa ya. Ya, saya minta maaf barangkali teman-teman sekalian karena malam yang kita tetap ada kuliah. Saya kemarin komunikasi kalau Jumat saya masih ada mengajar pada Jumatan PAI di teman-teman Fakultas Ekonomi, sehingga ya kita bisa malam ini ya. Baik, untuk efektivitasnya waktu kita berikan kepada kelompok ya tentang peraturan ya pengelolaan pendayagunaan zakat di Indonesia, di dalam ketersinggungannya ya dengan adanya undang-undang zakat dalam konteks keindonesiaan gitu ya. Baik, silahkan nyumanggakan Mas Nabil ya dan kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Kepada yang terhormat Dr. Andes Instruksi Ahmad suaranya putus-putus. Halo, bisa didengar? Halo? Ya, bisa. Tapi kata Mas Ajis, nyambung putus, nyambung. Maaf Mas, sinyal kayaknya. Kepada yang terhormat Dr. Andes Ahmad Zainur Rasyid, SHI, MA, selaku dosen mata kuliah zakat wakaf, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Di sini langsung saja kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sedikit materi tentang pengelolaan zakat dan berdaya gunaannya. Nah, di sini adapun makna zakat itu bermakna at-tahuru yang artinya membersihkan atau mensucikan. Zakat juga bisa bermakna al-barokatu yang artinya berkah. Dan zakat ini juga bisa bermakna an-namu yang artinya tumbuh dan berkembang. Zakat juga bisa bermakna as-sholahu yang artinya beres atau keberesan. Adapun hukumnya zakat ini wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta yang telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Dan kita langsung masuk ke materi saja peraturan pengelolaan pembelian syarat periode sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang zakat nomor 38 tahun 1999 23 tahun 2011. Ya. Suaranya tinggal apa tenggelam, timbul tenggelam Mbak Marisa. Instruksi Ustadz mungkin bisa diganti salah satu temannya atau salah satu teman kelompoknya maksudnya. Temannya Mbak Marisa. Suara jenengan timbul tenggelam Mbak Marisa. Ya maaf Ustaz. Kalau mau agak jelas itu di dekatnya Mas Ajis, dekat itu sinyalnya bagus. Boleh Ustaz. Undang Zakat nomor 38 tahun 1999 dan nomor 23 tahun 2011. Yang pertama itu ada masa kerajaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Lailatul Latifah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang masa kerajaan Islam. Pengelolaan zakat pada masa kerajaan Islam dimaknai sebagai semangat yang memanifestasi dalam bentuk pembayaran pajak atas negara. Seorang cendekiawan Muslim kontemporer Indonesia, Masdar F. Masyudi mengatakan, zakat pada mulanya adalah upeti sebagaimana umumnya berlaku dalam praktik ketatanegaraan zaman dahulu. Hanya saja, upeti yang secara nyata telah membuat rakyat miskin semakin tenggelam dalam kemiskinannya. Dengan spirit zakat lembaga, upeti ini justru harus menjadi sarana yang efektif bagi pemerataan dan penyejahteraan kaum miskin. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Selanjutnya kepada Mas Soni kami persilahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya masa kolonialisme.
Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajah zaman dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat semacam itu, pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan piyai pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu pada masa awal kemerdekaan. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat menjadi perhatian para ekonomi dan ahli fikih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar itu diayomi oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang digunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahik, yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra Mi'raj di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infak Sodako atau BAZIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya. Sejak itulah secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur tahun 1972, Sumatera Barat 1973, Jawa Barat 1974, Aceh 1975, Sumatera Selatan dan Lampung. Itu tahun 1975. 1977. Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, yaitu pada tahun 1985. Kemudian pada tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama nomor 16 tahun 1000 tentang pembinaan zakat infak dan sedekah yang menegaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat infak dan sodako agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infak dan Sodako. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu ada masa reformasi. Kan Mbak Rika. Baik, terima kasih Mbak. Kemudian pada masa reformasi, terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU pengelolaan zakat yang sudah 5 tahun lebih diperjuangkan. Komisi 7 dari DPR RI ini bertugas membahas RUU tersebut. Dalam perancangan RUU tersebut memakan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR.
Ada satu pihak yang menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang, sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat. Pada masa era reformasi ini, zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa dan krisis multidimensi yang melanda. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya periode setelah berlakunya Undang-Undang Zakat Nomor 38 1999 dan Nomor 23 2011 yang akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Marisa. Selanjutnya pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintahan. Pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1969 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor T291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai revisi Undang-Undang pengelolaan zakat sebelumnya, Undang-Undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarginalkan dengan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badal Amin Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ini adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai ke kecamatan. Jadi kesimpulan dari presentasi kelompok 7 malam ini yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat berbagai poin penting dalam pengelolaan zakat, yaitu berupa dalam pembentukan organisasi pengelolaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Ini menjelaskan pembentukan Basnas di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan adalah kewenangan dari kepala daerah atas usulan kepala kantor agama. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pembentukan Basnas di tingkat provinsi, kabupaten atau kota adalah wewenang dari menteri. Kemudian dalam tingkat kecamatan Basnas dalam bentuk UPZ untuk membentuk tugas pengumpulan zakat. Kemudian dalam pembentukan LAS Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengatur bahwa pembentukan LAS adalah wewenang masyarakat secara penuh. Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pembatasan yaitu pembentukan LAS wewenang dari organisasi kemasyarakatan dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi begitu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau Ustadz Zainur jika ingin menambahkan.
Kelompok yang satu udah siap belum? Mbak? Halo? Kelompok 8 Hmm. sudah siap belum? Kalau sudah, Kelompok mungkin sekaligus presentasi begitu, nanti tanya jawabnya bisa silang. Tapi saya serahkan kepada teman-teman kalau mau satu persatu dulu gitu, silahkan. Tapi kalau mau sekaligus ya dipresentasikan, nanti lalu ada TikTok tanya jawab di dua kelompok itu juga indah gitu ya. Enggak, silakan. Mana yang dipilih, teman-teman? Kelompok 8 bisa speak up ya, ditanyain sama dosennya. Kelompok 8 Masih masa ngopi-ngopi. ditanya nggak dijawab loh. Kelompok 8. Ya Mbak, udah siap. Nah gitu. Sip. Ini kira-kira kalau pertanyaannya digabung dari kelompok 7 sama 8, kira-kira gimana kelompok 8 sama 7? Ya, langsung aja presentasi. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa ya. Oke. 8. Mas Nabil itu Jadi nanti habis ini langsung presentasi kelompok 8, terus dilanjutkan sama pertanyaan. Oke. Untuk hostnya bisa digantikan ke kelompok 8, G. Yang jadi host ini? Mas Nabil, tolong. Ke siapa? Ini hostnya sudah ke saya. Kelompok 8 sudah. Sambil teman-teman mengumpulkan ya, barangkali tadi ada hal-hal yang muskilat dari yang disampaikan tentang pengelolaan ya zakat di periode sebelum undang-undang itu dan sesudahnya. Nanti sambil menyimak dari ulasan presentasi di kelompok yang kedua ini ya, biar lebih efektif begitu. Nanti kalau saling menunggu biasanya agak butuh waktu ya. Enggak, silakan kelompok yang 8, siapa yang di host? Saya Ustadz. Mbak Putri ya? Oke. Jadi. Siap. Mbak Putri, ya, you become a host now. Oke. Ya. Baik. Makasih ya, sudah nampak ini ada Mas juga, Mbak Liha, ada Anissa, Mbak Anissa, sama Mas Itmam ya. Minal siapa nih? Ya, oke. Ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan ala rasulillah amma ba'. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Dr. Zainur Rashid, SHIMA, beserta yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Zainur Rashid, SHIMA, beserta rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir pada perkuliahan malam ini. Baiklah, selanjutnya yaitu presentasi yang akan ditampilkan oleh kelompok 9. Dengan mengusung tema peraturan pengelolaan atau pendayagunaan wakaf di Indonesia periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Rosyada selaku moderator.
teman saya Putri Amalia selaku presentator, Khairul Mutmainah presentator, Liha Anjani presentator, Melia Regita Cahyani presentator, Yoga Akbar presentator, dan Muhammad Asof presentator. Marilah kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Saudara Mutmainah. Kepada Saudari Mutmainah kami persilakan. Terima kasih. Yang pertama yaitu definisi wakaf. Regulasi hukum wakaf pada masa kolonial mulai ditetapkan pada tahun 1905. Regulasi hukum wakaf yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 adalah Surat Edaran Sekretaris Government tanggal 31 Juni tahun 1905 dan termuat di dalam Bidlet 1905 nomor 6196. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengganti regulasi wakaf tahun 1905 tersebut dengan Surat Edaran Sekretaris Government tahun 1931, 1934, dan 1935. Peraturan-peraturan tersebut pada intinya mengatur tentang wakaf tanah, pembangunan masjid, dan perizinannya. Setelah kemerdekaan, regulasi hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan cukup penting, yang dapat digambarkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Pertama, fase Orde Lama. Regulasi hukum wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam pasal 49 ayat 3 dikatakan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Kedua, fase Orde Baru. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, regulasi hukum wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Pasal 1, wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam. Regulasi ini tergolong sebagai peraturan yang pertama yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Peraturan pemerintah ini mengatur perwakafan tanah milik yang meliputi inventarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan tanah milik, dan proses pemberian hak atas tanah wakaf. Next. Peraturan ini terbit setelah 17 tahun diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pada fase ini juga diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Aturan ini membawa beberapa pembaruan dalam pengelolaan wakaf. Pembaruan ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Baik Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun Inpres Nomor 1 Tahun 1991 diarahkan untuk unifikasi mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Ketiga, fase reformasi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, regulasi hukum wakaf diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Oktober 2004 dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kedua regulasi ini diklaim oleh banyak pihak sebagai undang-undang yang dapat diharapkan mampu mendukung kesejahteraan sosial ekonomi umat Islam. Ini merupakan undang-undang pertama yang membahas tentang wakaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Khairul Mutmainnah yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang akan dipaparkan oleh Saudara Yoga Akbar. Kepada Saudara Yoga Akbar kami persilahkan. Mohon maaf Ustadz, sepertinya ada kendala sinyal Ustadz. Halo. Bella. Bisa diganti yang lain, boleh dilanjutkan, boleh. Bisa Ustadz, ini bisa. Oke, good. Ya. Undang-undang, Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan ya tadi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1, harta benda wakaf. Harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah 2 Tahun 2006 pasal 1. Yang pertama yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau jangka waktu tertentu dengan kepentingannya seguna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Setelah melalui proses yang panjang, mulai dari permohonan usulan, penyusunan draft, pembahasan, serta fikih wakaf terlihat tentang wakaf serta PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di antara produk pengembangan fikih wakaf itu adalah selanjutnya saham dan surat-surat berharga lain.